Salah satu tujuan pengembangan kompetensi diri adalah agar guru menjadi otonom, yaitu dapat mengarahkan, mengatur, mengawasi, dan memodifikasi diri secara mandiri. Untuk dapat membantu guru menjadi otonom, diperlukan paradigma berpikir dan prinsip coaching bagi orang yang mengembangkan. Untuk dapat membantu rekan sejawat kita mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom, kita perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma tersebut adalah yang pertama, fokus pada coachee atau rekan sejawat yang akan kita kembangkan. Pada saat kita mengembangkan kompetensi rekan sejawat kita memusatkan perhatian pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Yang kedua adalah bersifat terbuka dan ingin tahu. Kita perlu berpikiran terbuka terhadap pemikiran-pemikiran rekan sejawat yang kita kembangkan. Paradigma berpikir coaching yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Paradigma berpikir coaching yang keempat adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kita harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa rekan kita melihat masa depan. Coaching mendorong seseorang untuk fokus pada masa depan, karena apapun situasinya saat ini, yang masih bisa diubah adalah masa depan. Prinsip coaching dikembangkan dalam 3 kata atau frasa kunci pada definisi coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam berinteraksi dengan rekan sejawat atau siapa saja, kita dapat menggunakan ketiga prinsip coaching tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coaching adalah proses mengantarkan seseorang dari situasi dia saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Hal ini tergambarkan dalam prinsip coaching yang kedua, yaitu proses kreatif. Pada proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee, dan memetakan atau menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Prinsip coaching yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selain itu, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Mendengarkan aktif adalah keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh setiap orang, termasuk guru. Mendengarkan aktif memungkinkan kita untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara secara lebih menyeluruh. Selain itu, mendengarkan aktif juga menunjukkan penghargaan kita terhadap pembicara. Julian Treasure, seorang ahli komunikasi asal Inggris, memperkenalkan teknik mendengarkan aktif yang disebut rasa. Rasa merupakan singkatan dari receive, appreciate, summarize, dan S. Pada tahap receive, kita perlu fokus pada pembicara dan pesan yang disampaikan. Kita perlu menghilangkan gangguan-gangguan yang dapat mengalihkan perhatian kita, seperti ponsel atau pikiran kita sendiri. Kita juga perlu menunjukkan kepada pembicara bahwa kita mendengarkannya dengan baik. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara mempertahankan kontak mata, mengangguk,
melakukan gerakan tubuh yang menunjukkan bahwa kita mengikuti pembicaraan, memberikan umpan balik verbal seperti ya, atau saya mengerti. Pada tahap appreciate, kita perlu menunjukkan penghargaan kita terhadap pembicara. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan bahwa kita tertarik dengan apa yang disampaikan pembicara, memberi pujian atau dukungan. Pada tahap summarize, kita perlu merangkum pesan yang disampaikan pembicara. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara mengulangi kata-kata kunci yang disampaikan pembicara, menjelaskan poin-poin penting yang disampaikan pembicara. Pada tahap ask, kita perlu mengajukan pertanyaan untuk memperjelas atau mendapatkan informasi tambahan. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong pembicara untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, mengajukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa kita tertarik dengan apa yang disampaikan pembicara. Pada saat berjalannya coaching, seseorang dapat menggunakan alur tirta untuk membentuk komunikasi. Alur tirta terdiri dari T untuk tujuan, I untuk identifikasi, R untuk rencana aksi, dan T untuk tanggung jawab. Pada tahap tujuan, masing-masing orang telah menyepakati tujuan pembicaraan yang akan dilaksanakan. Setiap orang diharapkan untuk menyampaikan tujuan percakapannya. Sedangkan pada tahap identifikasi, coach melakukan penggalian dan pemetaan terhadap situasi yang sedang dibicarakan dan dihubungkan pada hal-hal yang nyata atau fakta yang ada pada saat supervisi berlangsung. Rencana aksi yang dimaksud adalah kegiatan atau rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pada tahap akhir, masing-masing orang membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk mengambil dan menentukan langkah selanjutnya. Pertanggungjawaban kunci dilakukan terhadap rencana aksi atau komitmennya. Melalui alur tirta, diharapkan masing-masing orang dapat melakukan supervisi berbasis coaching secara efisien, efektif, dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di 2.3.A.5 ruang kolaborasi modul 2.3 sesi praktik coaching. Di sini ada kami CGP Angkatan 10 Provinsi Jawa Timur kelas 178 Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Yang pertama ada CGP 1 Bu Heni Taslimah, yang kedua ada CGP 2 saya Nova Chandraning Tias. Pada kesempatan kali ini yang bertindak sebagai koas adalah saya Nova Chandraning Tias, kemudian coachingnya adalah Bu Heni Taslimah. Dalam situasi ini kami akan mempraktekkan coaching untuk situasi seorang guru sangat memahami jika Heni, salah satu muridnya, berbakat dalam matematika. Ia mendorong Heni untuk mengikuti perlombaan sains bidang matematika tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Heni masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Tujuan dalam melakukan langkah model tirta nanti yang pertama adalah tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Assalamualaikum Heni. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya nak? Alhamdulillah baik. Bu Nova sendiri bagaimana? Baik, sini. Sebelumnya, ayo duduk sini, duduk di kursi biar kita bisa ngobrol yang enak. Sebelumnya minta tolong pintunya ditutup, biar kita nggak
Bising kedengaran Baik, suara Bu. dari luar. Iya, baik, Bu. Mbak Eni, cantik sekali hari ini. Perawatan ya. Ya, sedikit-sedikit, Bu. Tidaklah, Bu. Hanya wudhu sama salat duha saja. Alhamdulillah, sepertinya itu yang bikin glowing, shimmering, dan shining Mbak Eni hari ini. Gini Mbak Eni, Bu Nova kemarin dapat kabar kalau Mbak Eni itu terpilih untuk mewakili sekolah kita mengikuti lomba di tingkat kabupaten tentang kompetisi sains bidang matematika. Gimana ini persiapannya? Hmm, jika boleh jujur ya, Bu ya, sebetulnya itu saya tidak yakin, Bu, dan saya juga tidak percaya diri untuk mengikuti kompetensi sains bidang matematika di tingkat kabupaten itu. Oh iya, karena alasan itu makanya Bu Nova memanggil Mbak Heni ke sini. Ayo, ayo di sini yuk kita diskusi. Kenapa Mbak Heni merasa tidak percaya diri? Sekarang Bu Nova tanya sama Mbak Heni. Mbak Heni suka matematika? Sangat suka sekali, Bu. Kalau mengerjakan soal-soal matematika bisa kan? Insya Allah bisa, Bu. Bu Nova dengar kalau nilai-nilai Mbak Heni di matematika itu cukup tinggi. Alhamdulillah iya, Bu. Kalau di kelas yang berupa tugas-tugas sekaligus ujian, itu alhamdulillah nilai saya bagus, Bu. Tapi kalau untuk lomba kompetensi sains ini, saya kurang percaya diri, Bu. Kenapa kamu kurang percaya diri, Nak? Padahal kamu kan punya kemampuan yang lebih dari teman-temanmu. Kan kalau kompetensi tingkat kabupaten itu kan pesertanya banyak, Bu, dari berbagai sekolah. Ya, Terus apalagi siswa-siswi yang dikirim untuk mengikuti lomba itu adalah siswa-siswi pilihan yang juga berprestasi, Bu. Dan mungkin mereka-mereka itu lebih pintar daripada saya. tapi kan itu masih asumsinya dari Mbak Heni, kan masih mungkin. Mbak Heni ini pinter loh, Mbak Heni saja yang belum menyadari. Padahal bisa jadi Mbak Heni ini lebih pintar daripada mereka-mereka yang dianggap Mbak Heni pinter selama ini. Iya, Bu. Tapi ini berbeda, Bu. Ini kan kompetisi sains matematika. Nah, ini sekabupaten, Bu. Itu yang membuat saya tidak percaya diri karena dari berbagai sekolah sekabupaten. Oh, jadi kendalanya adalah berkumpul dengan orang yang tidak dikenal sekabupaten itu ya, dan Iya, merasa Bu. tidak punya kemampuan lebih dari mereka. Apa seperti itu? Iya, Bu, salah satunya seperti itu. Terus saya itu sering gemetaran, Bu, dan keringat dingin serta tidak percaya diri. Jadi ketika mengerjakan soal kompetisi itu, apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari itu tiba-tiba hilang, Bu, dari ingatan. Ya mungkin karena saya menganggap mereka lebih baik, jadi itu menciutkan nyali saya, mengecilkan nyali saya, begitu, Bu. Seperti itu, apakah membuat Mbak Heni merasa kurang percaya diri? Padahal dari nilai-nilai kita sudah tahu Mbak Heni nilainya lebih bagus. Kenapa sekolah memilih Mbak Heni? Ya karena dari banyak pertimbangan. Salah satunya adalah mungkin Mbak Heni itu nilainya terlihat lebih maksimal daripada teman-teman yang lain. Kemudian sekolah juga memperhatikan Mbak Heni lebih cekatan. Nah, kalau permasalahannya seperti itu tadi, sebenarnya itu manusiawi banget. Bu Nova juga pernah mengalami seperti itu. Tapi Bu Nova yakin Mbak Heni pasti bisa mengatasinya. Coba sekarang dipikir, langkah apa yang bisa
lakukan untuk mengurangi rasa kurang percaya diri tadi? Berdasarkan pengalaman saya, Bu, ketika saya itu merasa tidak percaya diri awal-awal dulu ketika mengikuti ujian atau apa, itu saya akan lebih meningkatkan belajar, Bu. Jadi ketika nanti untuk mengikuti kompetisi, ya saya akan lebih meningkatkan belajar, terus saya akan lebih meningkatkan lagi untuk mengerjakan latihan-latihan soal. Berarti secara tidak sadar sebenarnya Mbak Heni bisa loh mengatasinya. Yang tadi pertama tadi apa, menenangkan diri, kemudian memahami materinya, berlatih soal-soal. Mbak Heni mau kan belajar sama berlatih? Mau, Bu. Saya akan berkomitmen untuk meningkatkan belajar dan untuk meningkatkan mengerjakan latihan-latihan soal. Untuk menenangkan diri, apa biasanya yang Mbak Heni lakukan? Hmm, Biasanya saya berlatih mengerjakan soal itu di tempat yang sepi, Bu. Begini Bu, biasanya kalau saya kurang percaya diri itu, saya akan memahami materi lebih, saya tingkatkan lagi, terus saya juga harus meningkatkan untuk banyak-banyak latihan soal, mengerjakan soal-soal yang terkait dengan lomba maupun latihan soal yang ada di apa Bu, semacam kompetensi sains yang soal-soal matematika lainnya Bu. Berarti sebenarnya secara nggak sadar kamu itu bisa ngatasinya. Kamu lo sudah memahami materi dan sering berlatih. Kamu mau kan belajar dan berlatih lebih lagi? Iya mau Bu, saya akan berkomitmen untuk belajar lebih. Saya tingkatkan lagi dan saya juga tingkatkan untuk latihan-latihan soal Bu. Untuk lomba matematika ini, rencana apa saja yang akan kamu perbaiki atau kamu pelajari lebih? Eh, Langkah yang akan saya pelajari lebih itu saya akan berusaha mengerjakan soal dengan cepat dan tepat Bu. Terus menentukan strategi apa yang harus saya pakai baik dari rumus maupun cara cepat agar saya dapat memanfaatkan waktu dan dapat menyelesaikan soal-soal yang dilombakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berarti secara tidak sadar kamu bisa kan mengatasinya? Yaitu yang pertama tadi dengan memahami materi dan terus berlatih. Kamu juga sebenarnya sudah paham loh apa yang harus kamu pelajari dan bagaimana cara berlatihnya. Kamu hebat. Setelah ini kamu mau kan tetap mengikuti lomba itu? Ya, mau Bu. Saya akan berkomitmen untuk meningkatkan belajar dan latihan soal dengan cepat dan tepat. Saya juga akan meminta kerjasama orang tua saya untuk mengingatkan saya ketika saya lengah, dan saya juga akan berlatih setiap sore dengan kakak teman saya yang sudah berpengalaman mengikuti lomba. Sip, semangat ya nak. Ibu yakin kamu pasti bisa. Tapi jangan lupa jalur langitnya. Berdoa ya, berdoa kemudian berusaha. Jangan lelah, semangat saja terus. Do your best. Iya Bu, terima kasih atas support, motivasi, dan doanya. Insya Allah saya siap untuk mengikuti lomba matematika ini. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi itu tadi adalah hasil praktek latihan kucing antara saya dengan Bu Heni Taslimah. Dari hasil latihan kucing tadi, saya berusaha untuk merefleksi diri. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah kemitraan antara coach dan coachee, sehingga di sana coach dapat dengan leluasa menyampaikan pendapatnya, begitu juga coachee bisa dengan bebas terbuka menyampaikan permasalahannya.
Nah, yang perlu saya perbaiki atau yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan atau potensi yang ada pada coachee, juga kompetensi yang ada pada diri coachee, sehingga nanti bisa memberikan solusi yang muncul dari diri coachee itu sendiri. Agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, sebelum dan saat melakukan coaching, saya setidaknya punya gambaran-gambaran pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan. Kemudian sebaiknya coach itu juga kalau diperlukan membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coachee. Untuk meningkatkan, saya akan terus berlatih dengan melakukan praktek langsung coaching, kemudian merefleksikan, mengobservasi secara mandiri, merefleksikan apa yang perlu saya perbaiki, kemudian apa yang sudah baik untuk dipertahankan, sehingga ke depannya jauh lebih baik lagi dalam melakukan praktek coaching ini. Terima kasih. Baik, untuk praktek coaching model delta yang kedua, yaitu terdapat kasus di mana rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, dalam hal ini yang bertugas sebagai coach adalah saya sendiri, Heni Taslima, dan yang berperan menjadi coach adalah Ibu Nova Chandraning Tias. Langkah yang pertama yaitu alur tirta T tujuan, yakni menyampaikan tujuan coaching. Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Bu Heni. Bu Nova, kenapa? Kok melamun? Kok sedih? Ya ini Bu Heni, saya ada masalah beneran ini Bu. Mohon bantuannya Bu. Pusing saya Bu. Pikiran saya ini jadi nggak tenang, kayak nggak nemu solusinya. Mungkin Bu Heni bisa bantu Bu. Kalau memang Ibu ingin bercerita, silahkan Bu Nova, ceritakan duduk perkaranya Bu. Siapa tahu saya bisa bantu. Jadi gini Bu Heni kan tahu sendiri ya, saya itu jarang sekali pakai buku paket saat mengajar. Nah, kemarin itu ada supervisi akademik dari pengawas. Jadi beliau mempermasalahkan saya yang nggak pakai buku paket itu, Bu. Terus Bu, bagaimana Bu pengawas mempermasalahkannya? Pengawas itu khawatir Bu kalau saya tidak memakai buku paket nanti saya menyimpang dari kurikulum. Ya saya melakukan pembelaan Bu, saya bilang meskipun saya nggak pakai buku paket tapi tetap saya mengacu pada kurikulum yang ada Bu. Terus sepertinya beliau kurang berkenan dengan jawaban saya dan melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah. Barusan saya dipanggil ke ruangan kepala sekolah Bu. Terus bagaimana Bu pendapat dari Bapak Kepala Sekolah tadi ketika manggil jenengan? Sepertinya Bapak Kepala Sekolah menanggapi laporan pengawas. Beliau bertanya kepada saya secara baik-baik, apa benar saya tidak memakai buku paket. Terus kemudian beliau menyarankan agar saya memakai buku paket sebagai sumber belajar. Begitu. Kalau boleh tahu, kenapa ya Bu Nova tidak menggunakan buku paket?
Bu, kita ini kan sekarang ngajarnya di generasi Gen Z gitu ya Bu ya, dimana anak-anak itu melek digital, melek IT, native digital. Kalau menurut saya di buku paket itu terbatas Bu, kalau dipakai sebagai sumber belajar. Jadi saya lebih banyak memakai sumber belajar berupa video pembelajaran atau internet yang saya rasa jauh lebih kaya Bu. Sebelum kejadian ini, Bu, langkah apa yang telah Bu Nova lakukan? Saya telah mempelajari beberapa buku paket yang ada di perpustakaan. Selain itu saya juga membeli sendiri. Saya pelajari Bu. Di situ saya lihat sepertinya hasilnya itu lebih maksimal yang pakai video pembelajaran dan internet Bu daripada sumber belajar. Lebih kaya ilmu-ilmu yang ada di sana. Itu kesimpulan dari Bu Nova. Dari kesimpulan itu, bisakah Bu Nova menjelaskan seperti apa contohnya, Bu? Sebagian siswa saya pada saat saya sampaikan menggunakan media video dan menggunakan media bacaan, mereka itu lebih banyak yang berminat ke memakai video Bu dalam mencari sumber belajar. Jadi saya rasa memang lebih kaya sumber belajar Bu. Iya, benar sekali. Bu Nova memang orangnya yang kreatif dan inovatif, ya selalu update terkait pembelajaran. Namun, langkah apa Bu yang seharusnya Ibu lakukan sesuai dengan arahan dan pendapat dari Bapak Pengawas dan Kepala Sekolah? Sepertinya saya akan berbesar hati menggunakan buku paket Bu sebagai sumber belajar, tapi tetap memakai sumber belajar yang lain seperti biasa. Bagus sekali rencananya Bu Nova. Lalu bagaimana rencana Bu Nova itu dijalankan dalam menjalankan komitmen tersebut? Saya rencananya akan menyuruh siswa untuk minjem buku di perpustakaan Bu. Jadi satu siswa itu punya satu buku. Kemudian saya akan mencoba menyusun pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mana itu bisa mereka dapatkan dari buku paket yang mereka pinjam itu Bu. Kemudian mereka juga akan bisa membuat resume dari buku paket itu yang dipakai sebagai sumber belajar. Wah, bagus sekali itu Bu, sangat menginspirasi dan itu bisa dikatakan pembelajaran yang interaktif meskipun menggunakan buku paket. Mudah-mudahan rencana Bu Nova bisa berjalan dengan baik, pembelajaran dapat dilaksanakan secara kondusif, juga membawa perubahan baik Bu, baik terhadap hubungan Bu Nova dengan pengawas sekolah maupun kepala sekolah. Amin. Terima kasih loh Bu Eni. Saya tadi yang pusing muter-muter akhirnya dapat pencerahan ini setelah ngobrol dengan Bu Eni. Iya, sama-sama. Tetap semangat ya Bu Nova. Yakinlah, apapun yang kita lakukan dengan baik akan membawa manfaat untuk anak didik kita. Barakallah, terima kasih. Semoga Bu Eni mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah dulu percakapan kita untuk hari ini, kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih ya Bu Nova, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menggali informasi untuk menerapkan dari model Tirta yang secara struktural terarah yang akhirnya membawa solusi dari Kuci itu sendiri. Jadi Kuci menyampaikan solusinya dengan apa yang kami berikan, pertanyaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Apa yang saya tingkatkan, apa yang perlu saya tingkatkan, yaitu meningkatkan untuk mengidentifikasi masalah. Jadi sering melakukan proses coaching, sehingga terlatih untuk mengidentifikasi masalah dari Kuci. Baik, terima kasih Bu Heni. Dari yang saya perhatikan tadi, pada saat di alur tujuan, langkah penyampaian tujuan coaching sudah sangat jelas dan terarah. Kemudian pada bagian identifikasi, pertanyaan yang diajukan coach
telah mengarah dan fokus pada permasalahannya. Pertanyaan coach sangat bagus karena sangat menghargai perasaan Guci. Kemudian pada rencana aksi, pertanyaan coach mampu memancing Guci merencanakan aksi yang akan dilakukan dengan tepat dan sesuai harapan. Dan pada saat di bagian tanggung jawab tadi, umpan balik yang disampaikan coach dapat membuat Guci berkomitmen memerintahkan siswa untuk memanfaatkan buku paket dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Nova. Sama-sama, Bu. Bu, Oke, Masya sama, Allah. Bu. Oke, 2 menit, Bu. Bu, apa ini? Hanya terekam 10 menit, Bu. Mudah-mudahan di tempatnya, Bu. Bu Heni terekam semua ya, Bu. Tunang. Oke, coba saya stop ya. Coba saya Iya, stop ya. stop aja, Bu. Terus kita kembali ke main room ya. Saya sama apa Oke. di sini aja dulu sambil lihat-lihat hasil.